Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam menghadapi hidup ini, kita ingin senang, bahagia dunia dan akhirat kita. Kita selalu berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan di dunia, kesenangan di dunia. Kita juga berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita nanti di akhirat. Dan doa yang paling masyhur yang kita baca, selalu baca, bahwasanya kita membacanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di sini kita meminta seluruh kebaikan-kebaikan di dunia ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seluruh kebaikan tersebut. Baik dengan istri yang salehah. Kita diberikan bagi seorang istri, suami yang saleh. Kita diberikan kebaikan dunia dan rezeki yang halal. Kita dilapangkan rezeki kita, ketenangan hidup. Itu semuanya adalah kebaikan dunia yang kita minta. Kemudian kita juga meminta wa fil akhirati hasanah. Kita minta kesenangan di akhirat, yaitu kesenangan yang abadi ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Kaum muslimin dan muslimah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya Luqman Al-Hakim mewasiatkan kepada anaknya, wahai anakku, kerjakanlah 8 perkara, maka engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Kalau kamu mengerjakannya, maka engkau akan bahagia dunia akhirat. Wasiat Luqman yang pertama adalah ihfaz qalbaka fis salah. Jagalah hatimu ketika salat. Banyak di antara kita ketika salat memikirkan kerjaan, memikirkan anak istri di rumah, memikirkan pulang kampung, dan banyak lagi pikiran-pikiran kita. Bahkan pikiran-pikiran tersebut kadang-kadang datangnya ketika kita salah, ketika kita mengerjakan salat. Maka wahfaz qalbaka bis salah, fis salah. Jagalah hati kamu ketika salat. Yang kedua, jagalah pandangan kamu fi buyutin nas. Jagalah pandangan kamu di rumah-rumah orang. Ketika kita bertamu ke rumah orang lain, jangan sampai kita semua isi rumah orang kita lihat. Kita pandang ke dalam, dia nyimpen apa ya? Kok dia punya TV segede gini? Semua kita kemudian menilainya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika kita pulang, ketika berkumpul dengan orang-orang, kemudian kita pun mengatakan, menceritakan hal tersebut, bahkan sampai menggibah apa yang pernah kita lihat dalam rumah orang. Oleh karena itu, di antara adab seseorang ketika dia ingin bertamu ke rumah orang lain adalah dia meminta izin. Dia minta izin, kemudian bukan berarti dia minta izin, kemudian kepalanya, mukanya langsung masuk ke depan pintu, melihat begitu dibuka, muka dia langsung kelihatan dan bisa melihat isi rumah. Bukan itu yang dilakukan. Di antara adab yang dilakukan adalah menghadap ke samping, ke kiri, atau begitu kita di depan agar orang yang di dalam rumah melihat kita. Begitu dia akan bukakan pintu, jangan pandangkan pandangan kita ke dalam rumah orang lain. Karena kenapa? Dikhawatirkan di dalam rumah ada ibu-ibu, anak-anak yang tidak memakai hijab, atau ada aurat yang ada di situ yang tidak sepatutnya kita untuk melihatnya. Maka yang kedua dari antara nasihat Luqman Al-Hakim adalah
jagalah mata kamu di rumah-rumah orang. Kemudian nasihat Luqman yang ketiga adalah wahfadz lisanaka fi majalisin nas. Jagalah lidah kamu ketika berkumpul di depan orang. Ketika kita berkumpul di suatu majelis, duduk-duduk rame-rame, kadang-kadang ada orang yang berkata, berbohong, bercerita agar diketawai, atau ada yang membawakan cerita-cerita lucon-lucon yang cerita tersebut tidak benar adanya, maka hati-hati. Apalagi apabila hal tersebut adalah akan merendahkan orang lain. Jaga lidah kita ketika bermajelis di depan orang. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang keempat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah jagalah perut kamu dari yang haram. Jagalah perut kita ini dari yang haram. Jangan sampai kita memasukkan sesuatu ke dalam perut kita, makanan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama bagi dia. Jagalah perut kita dari yang haram. Makanlah yang halal, bekerjalah yang halal, berikanlah anak istri makanan dari rezeki yang halal, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian nasihat Luqmanul Hakim yang ke-5 dan yang ke-6 adalah ingatlah dua dan lupakan dua. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Takutlah dua. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah kepada kematian. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada dan kapan saja waktunya. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu ingat kematian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu mati. Ingatlah bahwasanya di dunia ini kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada batasan-batasannya. Kemudian lupakanlah dua, yang ke-7 dan yang ke-8. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah lupakanlah perbuatan baik yang pernah kamu kerjakan kepada orang lain. Maka kamu akan bahagia dunia akhirat. Kita pernah bersedekah kepada orang lain, kita pernah mengajari orang lain, kita pernah menolong orang lain. Lupakanlah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, agar jangan nanti suatu hari ketika orang lain tidak bisa membantu kita, kita pun menyebutnya dan mengatakan, dulu kan aku pernah membantu dia, dulu kan aku pernah menolong dia. Bukankah dulu ketika tidak punya kerjaan, aku yang berikan dia makan. Kita sebut seluruh kebaikan-kebaikan kita, maka kita akan celaka. Amal kita tidak diterima. Nasihat yang ke-8 adalah yang terakhir, lupakan keburukan, kejahatan orang lain yang dibuat kepada kita. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti hati kita, jangan pernah kita ingat-ingat, jangan pernah kita ungkit-ungkit. Lupakanlah segala apapun yang telah orang lain kerjakan kepada kita dari perbuatan buruk. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 8 nasihat dari Luqmanul Hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik untuk mengerjakan amal saleh, kemudian kita bisa berbahagia dunia dan akhirat. Sekali lagi, nasihat dari Luqmanul Hakim tersebut adalah jagalah hati kita ketika kita salat. Yang kedua, jagalah pandangan kita di rumah orang. Yang ketiga, jagalah lisan kita ketika bermajlis berkumpul bersama orang lain.
Yang keempat, jagalah perut kita dari makan yang haram. Yang kelima, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja dan kapan saja. Yang keenam, selalu ingat kematian yang memutus segala kenikmatan. Yang ketujuh, ingatlah, lupakanlah segala perbuatan baik yang pernah kita kerjakan. Yang kedelapan, lupakanlah perbuatan buruk yang orang pernah buat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesenangan hidup di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.